semoga kalian sehat semua meskipun belajar di rumah, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi. Sebelum memberikan materi, saya akan menerangkan misi dan visi SMK Wahid Hasyim Surabaya. Coba disimak bersama ya, visi dan misi SMK Wahid Hasyim Surabaya. Visi misi SMK Wahid Hasyim Surabaya: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini, saya, Elok Tricahyani, sebagai guru bidang studi IPA, akan menjelaskan materi gejala alam biotik dan abiotik. Adapun kompetensi dasar pada materi pembelajaran hari ini, yang pertama, memahami gejala alam biotik dan abiotik. Yang kedua, mengklasifikasikan gejala alam biotik dan abiotik. Serta tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik memahami konsep gejala alam, menyebutkan contoh gejala alam, serta menentukan dua macam gejala alam di lingkungan sekitar. Materi pembelajaran hari ini yaitu tentang gejala alam biotik dan abiotik. Gejala alam adalah hal-hal yang dapat disaksikan panca indera dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Gejala alam yang pertama yaitu gejala alam biotik, di mana gejala alam ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu sendiri ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan dengan benda mati. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah proses di mana menghirup oksigen dari lingkungan ke paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru keluar tubuh dengan tujuan menghasilkan energi. Berikut adalah reaksi pernafasan, di mana C6H12O6 adalah zat makanan ditambah dengan 6O2 akan dirubah menjadi 6CO2 ditambah 6H2O dan menghasilkan energi. Ciri yang kedua adalah bergerak. Bergerak pada manusia dan hewan adalah gerak aktif, sedangkan pada tumbuhan adalah gerak pasif. Ciri yang ketiga adalah membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Manusia dan hewan memperoleh makanan dari makhluk hidup lain, sedangkan tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan memanfaatkan energi matahari, di mana karbon dioksida dan uap air akan direaksikan menjadi zat makanan dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Ciri yang keempat adalah reproduksi, dengan tujuan melestarikan jenis agar tidak punah. Contoh pada pohon bambu yang bertunas dan hewan yang bertelur atau melahirkan. Ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Contoh pada daun putri malu yang menutup ketika kena sentuhan. Ciri yang kelima adalah
Ciri yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuhnya. Kenapa? Karena jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan keracunan dan merugikan tubuh. Contoh, zat sisa yang dikeluarkan dari dalam tubuh adalah keringat, urin, dan karbon dioksida. Ciri yang ketujuh adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses pertambahan ukuran dan volume dengan ditandai pertambahan tinggi atau panjang. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Contohnya adalah perkembangan dalam kemampuan berpikir atau berkembangnya reproduksi. Contohnya seperti laki-laki ditandai dengan mulai mimpi basah, dan pada perempuan ditandai dengan menstruasi. Pembahasan berikutnya yaitu gejala alam abiotik. Apa itu gejala alam abiotik? Gejala alam yang berhubungan dengan benda-benda mati. Contoh-contoh gejala alam abiotik. Yang pertama adalah gunung meletus. Mari kita saksikan video dari gunung meletus. Yang kedua adalah tanah longsor. Tiga, gerhana. Gerhana ada dua macam, gerhana bulan dan gerhana matahari. 4. Gempa bumi. Gempa bumi ada dua macam. Yang pertama adalah gempa tektonik yang disebabkan adanya pergeseran lempeng di dasar bumi. Yang kedua adalah gempa vulkanik yang disebabkan karena aktivitas Gunung Merapi. 5. Angin. Angin adalah aliran udara yang bergerak dari daerah yang tekanan tinggi ke daerah yang ketekanan rendah. 6. Hujan. Hujan terbentuk dari beberapa tahap. Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, presipitasi. Yang keempat, infiltrasi. Setelah kalian mengamati apa yang Bu Elok jelaskan hari ini, pastinya kalian bisa menyebutkan contoh gejala alam, biotik, dan abiotik, bukan? Nah, sekarang tolong simpulkan materi hari ini. Semua, sekian materi yang Bu Elok sampaikan hari ini. Semoga kalian paham semua dengan apa yang Bu Elok sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.